Hai engineer keren, pernahkah kalian berpikir apa yang sebenarnya menahan tebing curam di pinggir jalan tol agar tidak longsor menimpa kita? Atau apa yang membuat tembok penahan di pinggir sungai tetap kokoh? Jawabannya adalah ilmu yang sangat keren di geoteknik, tekanan tanah lateral. Ini adalah superpower tersembunyi tanah, dan kita akan bongkar rahasia 3 moda kekuatannya. Siap? Mari kita mulai. Apa itu tekanan tanah lateral? Sederhana saja, ini adalah tekanan horizontal yang diberikan massa tanah ke struktur di sampingnya, seperti dinding atau tiang. Bayangkan kalian berdiri memegang sebuah ransel super berat yang penuh batu. Dinding penahan diibaratkan sebagai punggung, dan tanah di belakangnya adalah ransel. Tekanan dari ransel itu mendorong punggung kalian secara horizontal. Kalau punggung kalian nggak kuat, kalian bisa roboh. Nah, kita, para insinyur, harus bisa mengestimasi kekuatan dorongan ini untuk mendesain dinding penahan yang kuat. Ada 3 kondisi utama tekanan tanah lateral, tergantung gerakan dindingnya. 1. Tekanan aktif, si pendorong ringan. Ini terjadi ketika dinding kita bergerak menjauhi massa tanah. Hanya sedikit, tapi cukup. Tanah di belakangnya akan sedikit meregang dan akhirnya runtuh di sepanjang bidang gelincir tertentu. Karena ada gerakan meringankan ini, tekanan horizontal yang dihasilkan adalah yang paling kecil atau KA. Ibaratnya, dorongan ini adalah dorongan paling santai dari tanah. 2. Tekanan pasif, si penahan super kuat. Ini adalah mode terkuat, terjadi ketika dinding kita menekan massa tanah. Tanah akan melawan sekuat tenaga untuk menolak gerakan dinding. Perlawanan ini menghasilkan tekanan horizontal yang paling besar atau KP. Ini adalah tahanan super. Kita biasanya mengandalkan tekanan pasif ini untuk memastikan pondasi kita tidak bergeser. 3. Tekanan diam atau at rest, si kaku. Ini adalah kondisi di mana tidak ada pergerakan sama sekali pada dinding. Dindingnya kaku sempurna, seperti pada struktur gorong-gorong. Tekanan yang dihasilkan atau KO berada di antara aktif dan pasif. Tanah menekan, tapi karena dinding tidak bergerak, tanah belum mencapai kondisi runtuh aktif maupun pasif. Jadi di mana kita menggunakan ketiga mode kekuatan ini? Untuk dinding penahan atau retaining wall, saat mendesain dinding penahan cantilever atau turap, kita menghitung tekanan aktif tanah di belakangnya sebagai gaya pendorong yang harus kita lawan. Saat melakukan uji stabilitas, kita mengandalkan tekanan pasif di bagian bawah struktur sebagai gaya penahan untuk memastikan dinding kita tidak bergelincir atau terbalik. Intinya, ilmu tekanan tanah lateral mengajarkan kita bahwa pergerakan adalah kuncinya. Sekarang kalian sudah tahu, di balik tembok beton yang berdiri tegak, ada pertarungan antara dinding dan superpower lateral dari tanah. Sebagai engineer, kita adalah wasit yang menentukan keseimbangan kayak itu. Semoga materi ini bikin mata kuliah mekanika tanah atau ilmu geoteknik jadi have fun dan gampang dipahami ya.